Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya mahasiswa Universitas 19 November Kolaka dengan prodi Pendidikan Jasmani. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai pemulihan status gizi setelah pertandingan. Di dunia olahraga itu banyak hanya berfokus pada latihan dan pertandingan. Padahal setelah pertandingan selesai, tubuh membutuhkan proses pemulihan yang baik agar dapat kembali berfungsi secara optimal. Salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pemulihan adalah itu pemulihan status gizi. Ketika seorang atlet bertanding, tubuh mengeluarkan energi dan sejumlah besar. Lain itu, tubuh juga kehilangan cairan elektrolit serta mengalami kerusakan jaringan otot akibat aktivitas yang berat. Contohnya itu di olahraga membutuhkan intensitas tinggi. Jika kondisi tersebut tidak segera diperbaiki melalui asupan gizi yang tepat, maka performa atlet pada latihan pertandingan berikutnya itu dapat menurun. Oleh karena itu, pemulihan status gizi merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan, kebugaran, dan prestasi atlet. Kita lanjut ke pengertiannya. Pengertian status gizi. Pengertiannya itu, status gizi adalah kondisi tubuh seseorang yang dipengaruhi konsumsi makanan dan manfaatan zat gizi dalam tubuh. Sedangkan pemulihan status gizi setelah pertandingan adalah itu upaya mengembalikan kondisi tubuh ke dalam kondisi normal melalui pemberian makanan atau minuman dan zat gizi yang lainnya yang harus dibutuhkan. Pemulihan status gizi tidak berujung kehilangan rasa lapar, tetapi juga mengembalikan cadangan energi, mengganti cairan tubuh yang hilang pada saat kita beraktivitas tinggi, memperbaiki kerusakan jaringan otot pada saat kita berolahraga, menjaga kekebalan tubuh, dan terakhir itu menyiapkan tubuh untuk aktivitas fisik berikutnya. Perubahan yang terjadi pada saat kita bertanding. Selama pertandingan, tubuh mengalami banyak perubahan fisik. Yang pertama itu ada penggunaan energi. Otot ini menggunakan glikogen sebagai sumber energi utama pada saat beraktivitas tinggi. Semakin lama beraktivitas, semakin berat juga pertandingan berlangsung, semakin banyak cadangan glikogen yang digunakan. Jika glikogen habis, atlet akan mengalami kelelahan, udah capek. Adapun selanjutnya itu kehilangan cairan. Keringat yang berfungsi untuk mengatur suhu tubuh ini akan banyak terkuras. Namun keluarnya keringat menyebabkan tubuh kehilangan banyak cairan. Kehilangan cairan 2% saja dari berat badan itu dapat menurunkan performa olahraga secara signifikan. Mungkin kita lanjut lagi ke kehilangan elektrolit ya. Bersama dengan keluarnya keringat, tubuh juga kehilangan seperti natrium, kalium, magnesium, dan klorida. Kehilangan elektrolit ini dapat menyebabkan kram otot dan mudah lelah. Adapun yang selanjutnya itu kerusakan otot. Gerakan berulang kali atau intensitas tinggi itu menyebabkan kerusakan kecil pada bagian otot atau pada serat otot.
kerusakan ini normal terjadi pada saat kita melakukan aktivitas seperti aktivitas tinggi ya, yang juga membutuhkan protein untuk pemulihan pada atlet. Tujuannya ya, kita lanjut ke tujuan pemulihan gizi. Nah, tujuan pemulihan gizi ini meliputi itu yang pertama, mengisi kembali energi. Nah, energi yang digunakan pada saat kita bertanding, kita harus menggantinya dengan cara memakan makanan yang bergizi. Nah, adapun yang kedua itu mengembalikan cairan yang hilang pada saat kita bertanding. Ini bisa saja kalau kita banyak kehilangan cairan, kita bisa dehidrasi. Nah, adapun yang ketiga itu memperbaiki jaringan otot. Nah, kita memperbaiki jaringan otot dengan protein, membantu regenerasi dan pertumbuhan otot. Jadi protein itu membantu perbaiki jaringan otot. Adapun menjaga imunitas. Nah, aktivitas berat ini dapat menurunkan daya tahan tubuh sementara waktu. Nah, adapun yang terakhir itu mempercepat recovery atau pemulihan yang baik, meningkatkan atlet kembali berlatih lebih cepat. Nah, kita ke materi selanjutnya itu karbohidrat sebagai sumber pemulihan energi. Nah, kenapa karbohidrat ini merupakan zat gizi utama yang harus dipenuhi setelah kita bertanding? Ada itu karbohidrat. Fungsinya itu mengisi kembali glikogen otot. Yang kedua, menyediakan energi. Yang ketiga itu mengurangi rasa lelah. Nah, adapun contoh di berbagai makanan itu ada nasi, jagung, kentang, ubi, pisang, dan roti gandum. Nah, setelah kita bertanding, atlet ini dianjurkan mengonsumsi di antara tadi saya sebutkan ya, karbohidrat secara mungkin untuk mempercepat pemulihan cadangan energi yang telah hilang pada saat melakukan pertandingan. Nah, protein dan perbaikan otot. Nah, protein berfungsi ini sebagai bahan pembangunan tubuh. Nah, pada saat kita bertanding, pada saat pertandingan berlangsung, serat otot yang mengalami kerusakan di mikro ini bisa dibantu oleh protein. Nah, di antara itu memperbaiki serat otot. Nah, ini proteinnya memperbaiki serat otot, membantu jaringan baru, mendukung adaptasi latihan. Nah, sumbernya itu bisa didapat di telur, tahu atau tempe, adapun di daging ayam ya, dan ikan, daging sapi juga, atau di kacang-kacangan. Nah, kita lanjut ke pentingnya cairan dan elektrolit. Nah, air merupakan komponen terbesar dalam tubuh manusia. Nah, kehilangan cairan itu kita bisa pasti haus, dehidrasi, bisa juga pusing, ada juga menurunkan performa dan menurunkan konsentrasi atlet. Ini sangat berpengaruh pada saat melakukan pertandingan, karena konsentrasi sangat dibutuhkan dalam performa. Nah, cara mengatasinya itu atau mengganti cairannya itu minum air putih secara bertahap, mengkonsumsi minuman elektrolit, dan mengkonsumsi buah yang banyak mengandung air. Nah, kita lanjut ke contoh buah yang banyak mengandung air itu ada pun seperti semangka, melon, jeruk mungkin. Nah, itu tadi buah-buahan ya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya itu yang vitamin. Nah, vitamin dan mineral untuk pemulihan. Nah, selain
makronutrien, tubuh juga membutuhkan mikronutrien, nah atau vitamin dan mineral. Ini berfungsi membantu proses metabolisme dan pemulihan tubuh. Contohnya itu ada di vitamin C, ikan misalnya itu ada di buah-buah jeruk ya. Ini membantu meningkatkan daya tahan tubuh seorang atlet. Nah, dari kita bisa mendapatkan tadi ya jeruk, ada juga pepaya dan jambu biji. Kemudian zat besi. Besi ini juga penting pada seorang atlet ya. Dia itu membentukkan homoglobin. Sumbernya itu ada di hati, seperti daging merah, air, ataupun di sayur bayam. Kalsium. Nah, kalsium juga ini sangat penting. Dia membantu kesehatan tulang dan kontraksi pada otot. Itu bisa didapatkan di susu, keju atau yogurt. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu waktu terbaik untuk mengkonsumsi makanan setelah pertandingan. Waktu terbaik itu 0 sampai 30 menit setelah kita pertandingan. Itu waktu terbaik untuk mendapatkan makanan atau pemulihan zat gizi yang terdapat dalam makanan seperti susu coklat, pisang, yogurt, dan roti gandum. Nah, adapun 1 sampai 2 jam setelah kita melakukan pertandingan, kita bisa mengkonsumsi makanan utama yang seperti nasi mungkin, atau makanan karbohidrat lainnya. Itu makanan berat ya, makanan yang lengkap atau makanan yang seimbang. Nah, adapun lanjut ke contoh menu pemulihannya. Nah, contoh yang di sini tuh seperti atlet sepak bola, dia bisa makan nasi, ayam panggang, sayur, pisang, ataupun air putih. Adapun di atlet bola ya, atlet bola voli itu bisa dia makan atau konsumsi kentang rebus, ikan, buah, ataupun susu. Nah, adapun pada atletik, dia bisa makan telur, nasi, tumis, sayur, dan jus buah. Nah, kesalahan, kita lanjut ke kesalahan yang sering dilakukan pada seorang atlet. Nah, beberapa kesalahan yang sering terjadi itu, yang pertama, tidak langsung memakan setelah pertandingan. Nah, adapun kesalahan yang kedua itu kurang minum. Yang ketiga itu hanya minum minuman manis. Dan yang keempat, tidak mengkonsumsi protein. Yang kelima, mengkonsumsi makanan cepat saji yang secara berlebihan ya. Itu sangat tidak baik. Itu sering dilakukan kesalahan atlet. Ya, kesalahan tersebut itu dapat memperhambat proses pemulihan pada seorang atlet. Nah, dampaknya itu jika pemulihan tidak dilakukan, bisa terjadi itu kekelahan berkepanjangan. Jadi seorang atlet itu bahkan bisa kelelahan melebihi batas normal. Nah, adapun kedua itu penurunan performa. Jadi performa atlet itu menurun, yang biasanya itu dia performanya normal atau performanya bagus, baik, sehat. Jadi dia bisa menurun performa tidak seperti biasanya. Nah, adapun yang ketiga itu risiko cedera. Nah, risiko cedera meningkat pada saat melakukan pertandingan. Seperti pertandingan boxing ya, itu sangat rawan terjadi cedera kalau kita tidak melakukan pemulihan gizi. Atau bisa keempat itu penurunan massa otot. Nah, ini sangat jelas kalau kita tidak menjaga pemulihan gizi itu, penurunan massa otot yang biasanya itu badannya ideal, bagus, dia bisa turun drastis
berat badannya, karena dia tidak melakukan pemulihan secara teratur. Nah, adapun yang kelima ya, gangguan konsentrasi. Nah, konsentrasi itu dibutuhkan pada saat kita beraktivitas fisik. Contohnya di boxing juga sangat membutuhkan konsentrasi, atau atlet-atlet seperti karate, agar tidak mudah diserang. Nah, baik kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan status gizi. Nah, pemulihan status gizi setiap atlet itu tidak selalu sama, pasti berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses pemulihan. Nah, pertama itu jenis olahraganya. Nah, setiap cabang olahraga ini memiliki kebutuhan energi yang berbeda. Contohnya itu di sepak bola, dia membutuhkan daya tahan yang tinggi sehingga banyak menguras tenaga. Jadi cadangan kilogen itu sangat berkurang. Nah, adapun di sprint ini juga membutuhkan banyak energi, tapi dalam waktu yang sangat singkat. Nah, kita lanjut ke bulu tangkis. Bulu tangkis juga memerlukan kombinasi kecepatan dan daya tahan tubuh. Nah, lama pertandingan juga mempengaruhi. Nah, semakin lama bertanding, semakin besar juga energi yang digunakan, dan semakin banyak juga cairan yang hilang. Nah, misalnya itu pertandingan 30 menit membutuhkan pemulihan yang berbeda dengan pertandingan 90 menit. Nah, adapun di turnamen yang dilakukan beberapa kali dalam sehari itu membutuhkan perhatian khusus terhadap pemulihan gizinya. Nah, kondisi lingkungan juga yang dilakukan pada cuaca panas itu menyebabkan tubuh itu mengeluarkan keringat yang sangat berlebihan. Akibatnya ini resiko dehidrasi sangat meningkat. Kita juga bisa kehilangan elektrolit yang lebih besar. Nah, pemulihan cairan harus lebih diperhatikan, karena pada saat kondisi panas ini sangat berkurangnya cairan ya dalam tubuh kita. Nah, kita harus juga paham kondisi fisik atlet. Nah, atlet yang memiliki kondisi fisik baik itu biasanya pulih lebih cepat dibandingkan atlet yang kurang sehat, kurang bugar ya. Nah, itu kita juga harus diperhatikan. Nah, kita lanjut ke strategi pemulihan status gizi yang benar. Nah, beberapa strateginya itu seorang atlet setelah kita bertanding ya segera minum air. Jangan ditunggu haus dulu baru minum. Kita harus langsung minum air. Sebenarnya ini merupakan tanda awal tubuh itu mengalami kekurangan cairan. Jangan tunggu haus. Nah, di makanan ya, ini strategi selanjutnya itu konsumsi makanan yang seimbang. Nah, makanan yang seimbang itu di pertandingan harus mengandung karbohidrat, di protein juga, ataupun vitamin, mineral, dan cairan. Itu contoh makanan ya, itu strategi. Nah, istirahat juga salah satu strategi untuk pemulihan tubuh. Nah, pemulihan gizi dan yang lebih efektif ini jika disertai dengan tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Nah, saat tidur tubuh itu memerlukan proses perbaikan jaringan dan pemulihan energi yang baik dibanding pada saat aktivitas lainnya. Nah, adapun strategi lainnya hindari makanan yang tidak sehat. Nah, setelah bertanding hindari selalu mengkonsumsi makanan yang seperti saji ya, ataupun makanan yang lebih tinggi lemak, minuman bersoda, makanan cepat saji yang tadi yang saya sebutkan, karena dapat memperhambat proses pemulihan. Nah, adapun contoh kasus pemulihan gizi pada atlet ini, contohnya tuh selama pertandingan ia mengalami banyak keringat atau kehilangan energi. Adapun contoh otot terasa lelah ataupun berat badan
turun sekitar 1 kilogram setelah pertandingan. Nah itu adalah tadi contoh kasus pemulihannya. Nah langkah pemulihan yang tepat ini, yang pertama itu tahap kita harus minum air putih atau minum elektrolit. Tahap kedua itu kita mengkonsumsi cemilan pemulihan seperti cemilan pisang, susu, roti gandum. Nah tahap ketiga ini kita 1 sampai 2 jam setelah kita bertanding ya, kita bisa makan makanan lengkap seperti nasi, ikan, ayam, sayuran ataupun buah-buahan. Dengan cara tersebut kita dapat kembali mengelola energi cairan saat isian telah hilang. Nah, baik, mungkin itulah tadi beberapa yang saya bisa jelaskan ya tentang pemulihan status gizi pada setelah kita bertanding ya. Mungkin itu saya sampaikan. Mungkin masih banyak yang kurang, mungkin ada salah kata yang saya sebut, mohon maaf. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.